Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Haq. Saya dari program studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian hadis di kalangan orientalis. Nah, sebelum itu kita harus tahu orientalis itu apa sih? Nah, orientalis adalah sebuah istilah yang berasal dari kata orient, bahasa Prancis, yang secara harfiah berarti timur. Secara geografis kata ini berarti dunia belahan timur, sedangkan secara etnologis berarti bangsa-bangsa di timur. Kata orient itu telah memasuki berbagai bahasa di Eropa, termasuk bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kata orient mengandung arti timur. Sedangkan orang atau bangsa timur itu ditunjukkan dengan kata oriental. Sejarah kajian hadis di kalangan orientalis. Menelusuri asal mula orientalisme bukanlah hal yang mudah, namun sejumlah sejarawan memiliki pandangan berbeda. Beberapa berpendapat orientalisme mulai muncul pada abad ke-12 Masehi saat Eropa mulai mempelajari Islam dan bahasa Arab. Ada juga yang berpendapat bahwa orientalisme sudah ada sejak abad ke-10, lebih dari 1000 tahun lalu. Pendeta Prancis Gilbert d'Orlis dianggap sebagai pelopor orientalisme. Ia belajar tentang peradaban bahasa Arab, matematika, dan ilmu falak di Isabela dan Cordova yang menjadi ilmuwan terkenal di Eropa pada masa itu. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa orientalisme secara resmi dimulai setelah keluarnya keputusan Konferensi Gereja Vienna pada tahun 1312 Masehi yang membentuk departemen-departemen bahasa Arab di Universitas Eropa. Sementara itu, istilah orientalisme pertama kali muncul di Eropa pada akhir abad ke-18 Masehi. Sikap para orientalis terhadap Islam dan hadis ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sikap yang netral. Sikap netral pada masa sebelum Perang Salib, yaitu pada periode awal persentuhan antara Timur dan Barat, orientalis cenderung memiliki sikap netral terhadap Islam. Pada masa ini, interaksi antara kedua dunia tersebut masih terbatas, dan sikap terhadap Islam tidak dipengaruhi oleh konflik besar atau prasangka. Yang kedua yaitu perubahan sikap pasca Perang Salib. Setelah Perang Salib, sikap orientalis mulai berubah menjadi lebih negatif terhadap Islam. Pandangan ini dipengaruhi oleh perasaan agama yang semakin kuat di Barat dan ketegangan yang muncul setelah perang-perang agama tersebut. Yang ketiga yaitu sikap menghargai pada masa orientalisme kontemporer. Pada masa orientalisme modern, para orientalis mulai menunjukkan sikap yang lebih menghargai Islam, didorong oleh keinginan untuk mengembangkan pemikiran rasional meskipun belum sepenuhnya objektif. Pada periode ini, penghormatan dan pengakuan terhadap Islam mulai muncul. Sikap para pandangan orientalis tentang sunnah. Goldziher berpendapat bahwa sunnah bukan hanya ajaran langsung dari Nabi Muhammad, tetapi lebih sebagai hasil perkembangan sosial politik dan teologis dalam masyarakat Muslim setelah beliau wafat. Hadis dan sunnah berkembang untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, terutama setelah Islam berkembang pesat. Karena itu, sunnah sebaiknya dipahami dalam konteks sejarah dan perkembangan masyarakat Islam, bukan hanya sebagai ajaran dari masa Nabi. Gerd Wien, seorang orientalis Jerman, melihat sunnah sebagai hasil adaptasi dan interpretasi umat Islam setelah masa Nabi Muhammad, bukan sebagai teks yang langsung diturunkan dari Nabi. Ia berpendapat bahwa sunnah mencerminkan perubahan sosial dan keagamaan dalam masyarakat Muslim seiring waktu. Hamilton Gibb mengungkapkan bahwa sunnah berperan penting dalam pembentukan hukum Islam yang didasarkan pada tindakan dan keputusan Nabi Muhammad. Namun ia juga mengkritik pengumpulan hadis yang sering dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologi pada masa tersebut. Pandangan orientalis tentang sanad dan matan. Beberapa orientalis memiliki pandangan yang lebih terbuka dan objektif terhadap hadis, percaya bahwa keahlian hadis, baik dari segi sanad maupun matan, dapat diperiksa dan dibuktikan. Freeland Abbott, misalnya,
membagi hadis menjadi 3 kategori. Pertama, yang menceritakan kehidupan Nabi secara umum. Kedua, yang dipertanyakan kebenarannya karena bertentangan dengan ajaran Nabi. Dan ketiga, yang berkaitan dengan wahyu yang diterima Nabi. Meskipun pengelompokan ini berbeda dengan kategori ulama hadis, Abbad tetap mengakui bahwa hadis berasal dari Nabi. Nabila Abbad juga berpendapat bahwa hadis-hadis Nabi dapat dilacak asal-usulnya hingga masa Nabi Muhammad dan bukan dibuat-buat setelah abad pertama Hijriah. Sudah dong. Selanjutnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orientalis yang berpandangan negatif dan meragukan keaslian hadis. Mereka menolak sepenuhnya konsep kajian hadis yang dimulai dengan menganalisis sanad maupun matan. Goldziher berpendapat bahwa hampir semua hadis yang berada di kalangan umat Islam adalah hadis palsu dan tidak dapat dijadikan rujukan untuk memahami sejarah awal Islam. Ia juga mengatakan bahwa kemunculan hadis lebih dipengaruhi oleh faktor politik agama setelah terjadinya berbagai perselisihan dan konflik antara kelompok di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, menurutnya, hadis bukanlah informasi yang berasal dari tindakan, perkataan, keputusan, atau kehidupan Nabi, melainkan lebih cenderung muncul untuk kepentingan golongan tersebut. Saya, Febi Ayu Lestari Duel Arif, sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang pandangan orientalis tentang hadis palsu, hadis sebagai sumber hukum, dan kritik dan komentar terhadap pandangan orientalis. Yang pertama, pandangan orientalis tentang hadis palsu. Hadis palsu atau maudhu adalah hadis yang diciptakan oleh seseorang dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara dusta. Lalu, ada beberapa orientalis yang berpendapat terkait hadis palsu ini. Yang pertama, Ignaz Goldziher berpendapat bahwa hadis merupakan refleksi perkembangan sosial dan politik umat Islam setelah Nabi wafat. Yang kedua, Joseph Schad berpendapat dalam teori common of link yang dikembangkannya bahwa banyak hadis yang digunakan untuk mendukung hukum atau kepentingan politik. Dan yang ketiga, Patricia Krohn berpendapat bahwa hadis merupakan rekonstruksi sejarah sesuai kebutuhan zaman. Lalu, apa sih motif yang mendalangi terjadinya kepalsuan hadis ini? Yang pertama, dari bidang politik. Hadis sering digunakan untuk mendukung dinasti tertentu seperti Umayyah atau Abbasiyah. Dan yang kedua, di bidang ideologi. Hadis sering digunakan untuk meyakinkan kelompok tertentu seperti Syiah atau Sunni. Dan yang ketiga, di bidang sosial. Hadis sering digunakan untuk mengatur norma dan moral masyarakat. Selanjutnya adalah pendapat orientalis tentang hadis sebagai sumber hukum. Yang pertama, keraguan orientalis terhadap keotentikan hadis. Hadis dianggap banyak disusun setelah Nabi wafat untuk memenuhi kebutuhan politik dan sosial, sehingga sistem sanad tidak cukup untuk membuktikan keaslian hadis. Yang kedua adalah peran hadis dalam hukum Islam. Hadis awalnya berperan sebagai pelengkap dan mulai signifikan setelah Al-Quran. Kodifikasi hadis dinilai dipengaruhi oleh kebutuhan politik dan sosial. Yang ketiga, teori evolusi hukum Islam. Joseph Schad berpendapat bahwa banyak hukum yang disandarkan pada hadis yang sebenarnya berkembang belakangan hanya untuk legitimasi keputusan hukum. Yang keempat adalah kritik terhadap hadis dalam hukum.
hadis sering dianggap bertentangan dengan Al-Quran atau saling inkonsisten yang dipengaruhi oleh politik dan mazhab dalam pembentukan hadis hukum. Yang kelima adalah keraguan status hadis. Kodifikasi hadis yang terlambat dan kurangnya dokumentasi awal menjadi alasan orientalis meragukan hadis sebagai sumber hukum utama. Dan yang terakhir adalah fungsi alternatif hadis. Sebagian orientalis menganggap bahwa hadis merupakan panduan moral, bukan sebagai sumber hukum mutlak. Selanjutnya adalah kritik dan koreksi terhadap pandangan orientalis. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap ilmu hadis. Orientalis sering mengabaikan metode jarh wa ta'dil dan kritik matan yang digunakan untuk menguji keaslian hadis. Yang kedua, generalisasi berlebihan. Mereka sering menyamakan semua hadis sebagai produk rekayasa tanpa mempertimbangkan proses autentikasi tradisional. Yang ketiga adalah reduksi nilai spiritual hadis. Orientalis sering memandang bahwa hadis sebagai bentuk produk sosial politik tanpa melihat dimensi spiritual dan otoritas religiusnya. Dan yang keempat adalah bias akademis. Kajian orientalis sering dipengaruhi oleh ekeptisisme dan ideologi sekuler sehingga kurang objektif. Yang kelima, mengabaikan usaha ulama. Kritik terhadap kodifikasi hadis tidak mempertimbangkan usaha ulama dalam menjaga keaslian melalui sistem periwayatan yang ketat. Yang keenam, pendekatan historis yang sempit. Orientalis fokus pada konteks sejarah tanpa menghargai relevansi teologis dan normatifnya dalam Islam. Dan yang terakhir adalah kesalahan teori common of link. Teori Joseph Schacht tentang rekayasa sanad tidak mempertimbangkan tradisi lisan yang terpercaya dalam Islam.